Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video penyuluhan saya. Perkenalkan, saya Lutfia Desafira, mahasiswa gizi dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan dengan tema Ayo hidup sehat dengan pola makan isi piringku untuk usia 30-49 tahun. Materi penyuluhan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian isi piringku, yang kedua aturan pembagian makanan dalam isi piringku, yang ketiga cara mencuci tangan, yang keempat aktivitas fisik, yang kelima minum air dalam sehari, dan yang keenam pemantauan berat badan setiap bulan. Baik, langsung saja kita mulai dengan yang pertama yaitu pengertian isi piringku. Isi piringku merupakan sajian makanan yang ada di dalam piring untuk porsi sekali makan. Isi piringku mengacu pada one plate terbagi menjadi dua. 50% piring buah dan sayur, 50% lainnya terdiri dari sepertiga lauk dan 2/3 karbohidrat. Selain itu, 4 hal yang penting lainnya yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, minum air 8 gelas sehari, dan memantau berat badan setiap bulannya. Berikut merupakan poster isi piringku. Jadi di dalam satu piring, di sebelah kanan, atas terdapat sepertiga buah-buahan, di bawahnya 2/3 sayuran, dan di bagian sebelah kiri, di posisi atas sepertiganya yaitu lauk pauk, dan di bawahnya 2/3 makanan pokok. Saya lanjutkan untuk materi yang kedua yaitu aturan pembagian makanan dalam isi piringku. Yang pertama adalah makanan pokok bersumber karbohidrat. Porsinya yaitu 2/3 dari setengah piring. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi bagian dari budaya makan berbagai etnik di Indonesia sejak lama. Makanan pokok beragam sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal. Contohnya beras, jagung, ubi, talas, singkong, sagu, dan produk olahannya seperti roti, pasta, mie, dan lain-lain. Isi piringku sekali makan untuk makanan pokok yaitu nasi atau bahan penukarnya yaitu 150 gram nasi atau setara dengan 3 centong nasi, setara dengan 3 buah sedang kentang rebus atau 1,5 gelas semi kering yaitu 75 gram. Lalu ada lauk pauk. Lauk pauk porsinya sepertiga dari setengah piring. Lauk pauk merupakan sumber protein. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Lauk pauk hewani seperti daging sapi, daging kambing, daging rusa, ayam, bebek, ikan termasuk hasil laut, telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, kacang-kacangan, yaitu kacang tolo, kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Sumber pangan protein hewani dan nabati masing-masing memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Lauk hewani mempunyai asam amino yang jauh lebih lengkap dan mudah diserap tubuh. Kekurangannya yaitu jumlah kolesterol dan lemaknya yang tinggi, serta harganya yang relatif mahal. Biasanya kandungan kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi sering ditemui pada daging dan sedikit pada ikan. Sebenarnya, anak-anak masih memerlukan kedua zat ini untuk pertumbuhannya, tapi akan berakibat tidak baik apabila berlebihan bagi orang dewasa, seperti usia 30-49 tahun. Untuk itu, alangkah baiknya bila orang dewasa membatasi konsumsi kolesterol dan lemak jenuh. Bahan pangan protein nabati memiliki keunggulan dibandingkan hewani karena lemak tak jenuhnya lebih tinggi daripada bahan pangan hewani. Kandungan isoflavonnya, terutama pada kedelai, menjadi daya tarik karena manfaatnya yang sangat banyak. Isoflavon ini tidak ada dalam bahan pangan hewani. Keuntungan lainnya yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan hewani. Isi piringku sekali makan lauk pauk untuk lauk hewani yaitu 75 gram ikan kembung setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit atau 80 gram atau setara dengan 1 butir telur ayam berukuran besar 55 gram
atau 2 potong sedang daging sapi 70 gram. Sedangkan untuk lauk nabati dapat diisi dengan 100 gram tahu yang setara dengan 2 potong sedang tempe 50 gram. Selanjutnya adalah buah-buahan. Porsi buah-buahan sepertiga dari setengah piring. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin seperti vitamin A, B, B1, B6, dan C. Juga mineral dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah-buahan berperan sebagai antioksidan. Bapak dan Ibu pasti sudah mengetahui bahwa buah memiliki banyak manfaat. Manfaat buah-buahan untuk tubuh sangat banyak dan beragam. Buah umumnya merupakan salah satu kebutuhan untuk hidup sehat dan salah satu cara mencegah kanker loh. Berikut adalah manfaat buah untuk tubuh kita. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua, sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia yang dapat mencegah kanker dan menjaga kekebalan tubuh. Yang ketiga, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya atau berbagai penyakit lainnya. Dengan memakan buah secara rutin dapat mencegah penyakit jantung dan juga mencegah kerusakan hati dan juga stroke. Lalu, isi piringku sekali makan untuk buah yaitu 150 gram pepaya setara dengan 2 potong sedang atau 2 buah jeruk ukuran sedang itu 110 gram atau setara dengan 1 buah pisang Ambon ukuran kecil yaitu 50 gram. Lalu ada sayur-sayuran. Sayuran di sini porsinya 2/3 dari setengah piring, sama seperti karbohidrat. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat bersih, dan juga fosfor. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran berperan sebagai antioksidan. Salah satu cara paling sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat tubuh lebih sehat adalah dengan banyak mengkonsumsi sayuran. Selain dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan stroke. Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi. Beberapa di antaranya dapat dikonsumsi langsung tanpa perlu dimasak. Namun ada yang memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu seperti direbus dan dikukus untuk memaksimalkan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya atau untuk menambah cita rasa dari sayuran tersebut. Nah, Bapak dan Ibu lebih suka sayuran dimasak bagaimana atau langsung dimakan? Sayuran merupakan sumber dari banyak nutrisi, termasuk di dalamnya ada potasium, asam folat, serat pangan, vitamin A, vitamin E, C, dan antara satu sayuran dengan sayuran lainnya tentu saja memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah khasiat atau manfaat yang terkandung dalam sayuran. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi stres berlebih. Jika Bapak dan Ibu stres karena pekerjaan, bisa dengan mengkonsumsi banyak sayuran. Yang kedua, melancarkan buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi, membersihkan racun dalam tubuh atau detoksifikasi, mencegah kelahiran bayi cacat, menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, dan memperkuat tulang. Kita sampai ke materi ketiga yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang belum tahu langkah-langkah untuk mencuci tangan. Lakukan 5 langkah cuci tangan memakai sabun yang benar sebelum dan sesudah makan selama 20 detik dengan langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari-jari. Bersihkan bagian bawah kuku dan gosok sela-sela jari tangan. Lalu bilas tangan dengan air bersih mengalir dan keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau dengan udara atau didinginkan. Tangan melakukan banyak hal seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, dan lain-lain. Jika tidak dicuci, maka dapat memindahkan kuman penyakit. Kulit tangan kita selalu lembab karena secara alami mengandung lemak.
Oleh karena itu, kuman atau kotoran dapat mudah menempel ke tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang sedang kita pegang. Kuman-kuman penyakit senang berada di tempat yang kotor. Mencuci tangan harus memakai sabun dengan air mengalir, karena mungkin Bapak dan Ibu bertanya mengapa harus memakai sabun? Karena dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dapat mencegah penyakit diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, materi yang keempat, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Aktivitas fisik dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja, di tempat umum, termasuk aktivitas fisik lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-harinya. Nah, bisa dilihat pada gambar, yaitu ada orang sedang jogging. Nah, jika Bapak dan Ibu senang melakukan jogging, Bapak dan Ibu dapat melakukannya di pagi atau sore hari setelah bekerja, atau dapat melakukan olahraga lainnya yang Bapak dan Ibu senangi. Nah, pasti Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa olahraga memiliki banyak manfaat. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan keseimbangan. Yang kedua, meningkatkan kerja otot jantung paru, meningkatkan metabolisme tubuh, mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan fleksibilitas, mengurangi risiko tekanan darah tinggi, dan mengendalikan berat badan ideal. Juga banyak sekali manfaat lainnya. Minum air minimal 8 gelas sehari. Kandungan air di dalam tubuh manusia sekitar 2/3 atau 60-70% dari berat tubuh. Kekurangan konsumsi air dapat membuat tubuh dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Air putih merupakan minuman yang paling sehat dan tidak berbahaya karena dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya serta tidak mengandung logam berat. Air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi risiko kanker kandung kemih, memperlancar pencernaan, perawatan kulit, dan dapat mengontrol kalori. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa untuk meminum air minimal 8 gelas sehari. Materi yang terakhir yaitu pemantauan berat badan setiap bulan. Mempertahankan berat badan normal dapat mencegah penyakit tidak menular. Berat badan normal ditentukan berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengetahui cara perhitungan IMT, akan saya jelaskan. Cara perhitungan IMT yaitu IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Misal, Ibu dengan berat 50 kg dan tinggi 160 cm, maka cara perhitungannya 50 dibagi 1,6 dikuadratkan dan hasilnya adalah IMT Ibu. Indeks massa tubuh adalah perhitungan jumlah berat badan normal yang tepat, dihitung dari tinggi dan berat badan. Batas ambang IMT untuk Indonesia, kategori kurus yaitu kekurangan berat badan tingkat berat, di IMT-nya kurang dari 17. Kekurangan berat badan tingkat ringan yaitu 17 sampai 18,4. Untuk normal 18,5 sampai 25 dan gemuk. Yang pertama, kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 sampai 27. Kelebihan berat badan tingkat berat yaitu lebih dari 27. Maka dianjurkan untuk Bapak dan Ibu melakukan pemantauan berat badan setiap bulannya. Karakteristik usia 30-49 tahun. Penyakit tidak menular yang sering terjadi di usia 30-49 tahun. Yang pertama yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua diabetes. Ketiga obesitas, stres, dan juga kesulitan tidur.
Penyakit-penyakit ini dapat dihindari dengan menerapkan pola makan isi piringku. Dan juga tidak lupa minum 8 gelas sehari dan juga melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Berikut merupakan poster yang dapat dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah halaman pertamanya. Dan ini merupakan poster halaman keduanya. Sekian penyuluhan Ayo Hidup Sehat dengan pola makan isi piringku untuk usia 30-49 tahun. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Lutfia dari Safira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.